Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan konfigurasi routing dinamis dengan Cisco Packet Tracer. Nah, apa sih routing dinamis itu? Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamis ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer dalam TCP/IP protokol. Jika pada routing statik, kita harus mengkonfigurasi IP routing pada setiap network pada setiap router. Ketika router 1 harus mengkonfigurasi setiap network yang ada, dan begitu juga router 2 dan seterusnya. Ini merepotkan jika untuk jaringan besar dan terus berkembang. Misalnya, ada 100 router dan setiap router memiliki banyak IP dan setiap bulan networknya terus berkembang. Ketika network itu berkembang, network harus dikonfigurasi IP routing pada 100 router yang ada. Maka kita akan menggunakan dynamic routing karena routing itu akan dibuatkan secara otomatis. Nah, di sini kita akan menggunakan topologi yang terdiri dari 4 router, 4 switch, dan 4 PC. Nah, kita sudah persiapkan topologi jaringan seperti ini. Lalu pada bagian connection. Nah, di sini kita akan menghubungkan router dengan router menggunakan kabel flash out flash. Nah, di sini hanya tersedia fast Ethernet, cuma ada 2 port. Nah, untuk menambahkan port, caranya kita klik 2 kali pada bagian router, lalu di bagian tipikal kita klik yang IP router NM1 CFA. Nah, untuk menambahkan portnya, kita matikan terlebih dahulu mesinnya, lalu kita tarik portnya, lalu hidupkan kembali. Nah, setelah selesai, kita hubungkan lagi router menggunakan flash Ethernet 0/0. Lalu untuk menghubungkan switch dengan router menggunakan kabel straight switch. Nah, di sini kita menggunakan saja, bebas ya. Yang penting kita nanti paham gimana konfigurasinya, menggunakan flash Ethernet berapa. Nah, lalu kita pilih satu flashnya. Untuk menghubungkan router dengan router lagi, kita gunakan lagi kabel crossover. Nah, di sini kita gunakan flash Ethernet yang 6 flashnya tadi. Nah, selanjutnya kita hubungkan seluruh device menggunakan kabel yang 2 tadi. Nah, setelah selesai, di sini kita akan tetapkan terlebih dahulu IP yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada 5 area, itu ada area 0, area 1, area 2, area 3, dan area 4. Nah, di sini sudah ditambahkan note untuk IP-nya supaya kita tidak lupa. Nah, kita lanjut aja ke tahap berikutnya. Di sini kita akan konfigurasi PC-nya terlebih dahulu. Ini kita klik 2 kali, lalu pilih bagian desktop, pilih IP configuration, lalu pada IP address kita masukkan di sini tadi 192.168 titik 19.2. Lalu di forget dulu 192.168.19.1.
Melakukan cara yang sama untuk sisi yang lainnya. Di sisi 1 kita gunakan 192.168. Di sini tadi di IP sheet-nya 69. Nah, di sini kita ketik 69.2. Matnya 755.255.0. Lalu di folder gateway-nya 192.168 69.1. Lanjut ke sisi 2. Satu 168 plus 70.9.2. Lalu di folder gateway 192.168 79.1. Lanjut ke sisi ketiga. 192.168 99.2 92.168 99.1. Nah, langkah selanjutnya kita klik router 0. Lalu pada bagian config, di sini kita akan konfigurasi menggunakan GUI. Nah, yang pertama kita akan konfigurasi switch-nya terlebih dahulu. Di sini untuk switch-nya kita menggunakan fast Ethernet. Jika tadi kita menggunakan fast Ethernet 6.0, kita klik ini, kita cari fast Ethernet 6.0, lalu kita hidupkan button-nya. Nah, kita masukkan IP address untuk switch-nya 192.168.40.1. Nah, setelah itu kita cari lagi untuk konfigurasi routernya. Nah, di sini routernya menggunakan fast Ethernet 0/0. Nah, masukkan IP-nya 192.168.29.1. Nah, jangan lupa kita klik button on-nya. Nah, lalu untuk routernya ke router 3 kita gunakan di sini 1/0. Nah, 1/0. Masukkan IP-nya 39.1. Masukkan hotmark-nya dan nah, setelah selesai kita lakukan konfigurasi untuk router lainnya. Nah, ke config, lalu ini Nah, di sini jika sudah selesai, kita lanjut ke routing
dinamisnya. Ini kita klik filternya, lalu pilih CLI. Nanti kita masuk ke filter sahut USBF 10. Di sini kita ketik network, lalu masukkan IP networknya. Di sini kita gunakan IP 192.168.9.0. Nah, kita gunakan IP yang di sini untuk area 0, lalu kita masukkan IP website. IP website ini kita dapat dari 255.255.255.255 dikurang subnet mask IP network router. Nah, jadi kita dapatkan hasilnya yaitu 0.0.0.255. Lalu areanya area 0. Kita klik enter. Nah, di sini untuk IP network 49 itu ada di area 1. Lalu di sini 39 di area 0. Lalu lanjut konfigurasi router 1 di CLI. Nah, di sini belum aktif, jadi kita aktifkan dengan ketik enable, lalu configure terminal. Nah, lalu ketik root USBF 10. Nah, oh ya, di sini kita gunakan protokol USBF. Nah, protokol ini tuh bisa kita gunakan di Cisco dan juga di Scotty. Oke, selanjutnya kita klik enter, lalu kita ketik network atau bisa juga net, lalu masukkan IP networknya. Sini kita ingin konfigurasi ini ya, 29 dulu untuk area 0. 92.168 29.0 0.0.0.255 area 0. Kita tunggu. Nah, setelah muncul file Ethernet promoting to full loading done, nah kita lanjut ke konfigurasi untuk IP lainnya. Nah, ini kita pastikan notifikasi seperti ini muncul sebelum kita melanjutkan merouting IP lainnya ya. Ini kita ganti aja, kita pakai 59 dulu untuk area 0. Lalu ini 69 Nah, notifikasi ini tuh muncul ketika kita sudah konfigurasi dua-duanya, misalnya nih 192.168.29.1 di router 0, lalu di router satunya kita juga konfigurasi lagi yang 192.168.29.2 nya di
router 1. Nah, di situ nanti bakalan muncul notifikasi seperti ini. Jika jika hanya salah satu yang baru kita konfigurasi, di sini belum muncul ya notifnya. Nah, kita lanjut ke konfigurasi routing. Di gas 6 udah, 59 udah, berarti kita lanjut ke router 2. Nah, setelah selesai kita close. Nah, di sini tadi kita salah konfigurasi ya di sini. Di sini malah jadinya area 0. Kita coba. Ini jika kita melakukan kesalahan saat konfigurasi, ada cara untuk mengatasinya, yaitu dengan cara kita ketik di sini no network. IP yang kita gunakan tadi di sini 192 168 69 69.0 0.0.0 terus 255, lalu area 0 tadi yang kita gunakan. Enter. Ulangi lagi, masukkan konfigurasi yang benar. Kita ketik network, lalu 192 168 69.0 0.0.0.255 area. Nah, di sini areanya itu area 2. Selanjutnya kita lanjutkan konfigurasi di router ketiga. biar besar. Oke. Nah, setelah melakukan konfigurasi, kita akan melakukan testing dari PC 0 ke PC 1, PC 0 ke PC 2, PC 0 ke PC 3, dan sebaliknya. Nah, di sini kita akan melakukan uji coba pin PC 0 ke PC 1. Nah, jika hasilnya successful, konfigurasi kita berhasil ya. Screen posisi 2 sukses. Ini ke PC 3 juga sukses. Lalu PC 1 ke PC 0. PC 1 ke PC 2. PC 1 ke PC 3. PC 2 ke PC 0. PC 2 ke PC 1. PC 2 ke PC 3. Lalu PC 3 ke PC 0.
sisi 3 ke sisi 1, sisi 3 ke sisi 2. Nah, di sini hasil yang kita dapatkan sudah successful, yang dalam artian berhasil. Sekian cara konfigurasi routing dinamis dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.